Oke, baiklah. Di sini saya sudah memiliki data yang telah dipindahkan ke dalam aplikasi SPS sendiri. Dan di sini dapat dilihat pada bagian variable view, ada nama hewan, kelompok, dan kadar kolesterol. Selanjutnya pada kolom type, hewan diubah type-nya menjadi string, sedangkan kelompok dan kadar kolesterol type-nya diubah menjadi type numerik. Dan pada kolom desimal, ketiga kolom diubah menjadi 0. Dan pada label hew atau hewan berarti nomor hewan uji, cal yaitu kelompok hewan uji, dan kk yaitu kadar kolesterol. Selanjutnya, value kelompok hewan uji. Value hewan uji, kita tulis angka 1 dengan kelompok negatif, 2 kelompok positif, 3 kelompok dosis rendah, 4 kelompok dosis sedang, dan 5 dosis tinggi. Setelah angka 1 sampai 5 terisi, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA. Sebelum dilakukannya uji ANOVA, kita terlebih dahulu melakukan uji normality dengan langkah yang pertama yaitu kita klik Analyze, lalu Descriptive Statis, lalu klik Explore. Kemudian masukkan kadar kolesterol ke dependent list, kelompok hewan uji ke factor list, kemudian dicentang statistik, pastikan deskriptif tercentang dengan angka 95%. Kemudian klik plots. Di sini dilihat normality-nya harus tercentang. Selanjutnya kita continue dan kita oke-kan. Dan di sini kita dapat hasil normality-nya pada bagian stick. Dan di sini didapatkan hasilnya yaitu 0,804 yang berarti besar dari alfa, dan data tersebut memenuhi syarat. Setelah dilakukannya uji normality, kita bisa melanjutkannya ke uji ANOVA dengan cara klik Analyze, Compare Mean, lalu klik One Way ANOVA. Di sini kadar kolesterol kita masukkan di dependent list dan hewan uji ke factor list. Lalu klik Post Hoc dan centang LSY, lalu klik Continue. Selanjutnya klik Option, dan di sini kita harus mengklik centang of homogeneity of parenthesnya, kemudian OK. Di sini kita dapat melihat hasil dari One Way ANOVA. Di sini homogeneity-nya memenuhi syarat karena besar dari alfa, dan hasil uji ANOVA-nya sendiri didapat hasil yaitu 0,00, yaitu kecil dari alfa. Dan selanjutnya kita lihat juga di bawah ini hasil dari uji ANOVA-nya. Di sini juga terdapat perbedaan yaitu pada kelompok positif, kelompok sedang, dan kelompok dosis tinggi. Selanjutnya akan dilakukan uji Kruskal-Wallis dengan cara kita mengklik Analyze, lalu Non-Parametric Test, dan Legacy Dialog, dan diklik ke Independent Sample. Kemudian kadar kolesterol kita input ke tes variabel. Kemudian di sini ada grouping, kita klik define range dengan angka minimum 1 dan maksimum di angka 5. Kemudian continue dan kita teskan, lalu kita okekan. Lalu dapat kita amati hasil dari uji Kruskal-Wallis, didapatkan hasil yaitu 0,00 yang berarti kecil dari alfa, yang dapat dilihat dari asingnya. Dan dari hasil tersebut otomatis kita akan melakukan uji Mann-Whitney-nya dengan cara Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu klik to Independent Sample. Kemudian input kadar kolesterol ke tes variabel, kemudian klik Define Group. Pada angka 1 ditulis 1 dan angka 2 ditulis 3. Lalu klik Continue. Kita harus memperhatikan Mann-Whitney sudah terchecklist atau belum. Klik OK. Kita dapatkan hasil dari uji Mann-Whitney-nya pada hasil dari Mann-Whitney testnya. Selanjutnya dilakukan uji chi-square dengan data yang telah saya input ke SPSS dengan data-data seperti data responden, jenis kelamin,
dan juga penurunan kadar kolesterol. Di sini pada value jenis kelamin terdapat dua, yaitu angka 1 perempuan, angka 2 laki-laki, klik OK. Dan pada penurunan kadar kolesterol juga mempunyai value, yang pertama ya dan kedua tidak. Selanjutnya klik OK. Lanjut saja kita akan melakukan ujinya dengan cara klik Analyze, Descriptive, kemudian Crotabs. Dan di sini kita input di row penurunan kadar kolesterol, dan di bagian columns kita isi jenis-jenis kelamin. Selanjutnya kita klik statistik dan kita checklist di Chi-square lalu continue. Kemudian kita klik cell. Kemudian kita pastikan sudah mencek observe dan expand-nya, row, column, dan continue. Kemudian kita klik OK. Di sini dapat kita amati data yang keluar dari uji Chi-square-nya sendiri. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear dengan menggunakan data-data berikut. Langsung saja kita lakukan dengan cara klik Analyze, Regression, lalu diklik Ideal Modeling-nya. Konsentrasi fit C diinput ke dependen, sedangkan absorbannya diinput ke dalam independen. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah nilai dari R kuadratnya, yang dimana nilai R kuadrat dari persamaan linear itu seharusnya 95%. Dan dari data hasilnya kita memperoleh 0,090%, otomatis data tersebut diterima.